Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dan saya juga berharap hari ini tanggal 8 Desember tahun 2021, kiranya Bapak, Ibu, para sahabat semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati Tuhan, dan juga di dalam iman yang bugar di hadapan Tuhan. Karena saya percaya kekuatan dan keteguhan iman kita sangat menentukan kondisi dan keadaan kehidupan kita. Kalau iman kita kuat, iman kita kokoh, iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan, maka segala tantangan, rintangan, kesukaran yang terjadi tidak akan meruntuhkan kehidupan kita. Tetapi keadaan yang baik, keadaan yang serba nyaman, tapi di dalam iman yang tidak kokoh kepada Tuhan, itu justru bisa meruntuhkan. Itulah sebabnya saya katakan pagi hari ini, kiranya iman kita semuanya, iman Bapak, Ibu, dan para sahabat semuanya dalam keadaan yang teguh dan kokoh di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak, Ibu merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5, dengan harapan Bapak, Ibu, bahwa firman Tuhan ini dapat memberikan kita tuntunan dan petunjuk di dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dengarkanlah firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita semuanya. 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba, artinya mereka hakim yang sama di tempat yang sama. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. Sebab itu, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, singkat ceritanya adalah Samuel akhirnya mengangkat seorang raja bagi bangsa Israel, dan berakhirlah kepemimpinan para hakim-hakim di Israel, termasuk kepemimpinan dari anak-anaknya Yoel dan anak yang kedua Abia. Ibu, Bapak dikasih Tuhan, waktu saya membaca kisah ini, ada sesuatu hal yang bergejolak di hati, dalam artian sedikit menyesalkan, atau saya katakan menyesalkan tentang sikap Yoel dan Abia. Kenapa saya katakan menyesalkan? Karena pertanyaannya dan gejolaknya saya katakan, Yoel, Abia, mengapa kalian begitu? Mengapa kalian sudah diberikan menjadi hakim di Berseba, dan mereka juga sudah memiliki orang tua yang baik, tapi hidupnya tidak baik. Mengapa demikian? Ibu, Bapak, kita tahu bersama bahwa Samuel adalah pribadi yang sangat mencintai Tuhan dan juga sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sungguh-sungguh beribadah dan melayani Tuhan, dia juga sungguh-sungguh melayani Tuhan atau melayani bangsa Israel. Dia hormat sama Tuhan, dia melayani bangsa Israel dengan sungguh-sungguh dan membawa bangsa itu menjadi bangsa yang menghormati Tuhan. Itulah Samuel. Dan adalah hal yang baik juga kalau Samuel memberikan atau mengangkat anak-anaknya menjadi hakim atas Israel.
itu artinya mereka diberikan posisi yang baik. Ya, boleh kita katakan ayahnya mempersiapkan mereka posisi yang baik, tetapi mereka tidak menghargai itu. Mereka tidak menghormati anugerah Tuhan. Kedua orang anaknya itu, Yoel dan Abia ini, keduanya justru melakukan sikap yang salah. Dikatakan sikap mereka yang tidak baik itulah sebagai hakim. Mereka justru mengejar laba. Bayangkan ibu bapak, kalau seorang hakim sasarannya atau motivasinya adalah mengejar laba, mengejar keuntungan, apa yang bisa menjadi keuntungan bagi dirinya. Bukan hanya di sana, dikatakan dia mengejar suap. Berarti dia sebagai seorang hakim bukan lagi hakim yang benar, tapi dia menjadi hakim yang mengejar suap. Bahkan dikatakan memutarbalikkan keadilan. Ya, akan berimbas ke sana. Karena dia mengejar suap, maka siapa yang memberi itu yang akan dibela, siapa yang tidak memberi itu yang akan dikalahkan. Akan diputarbalikkan semuanya. Dan memang itulah fakta yang dilakukan oleh anak-anak Samuel ini. Mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang seharusnya sebagai seorang hakim. Makanya saya katakan, Yoel, Abia, mengapa kamu begitu? Mengapa kalian seperti itu? Tentunya mungkin ada orang yang berkomentar, itu salah ayahnya, tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Terserah apa yang menjadi argumen dari bapak ibu memikirkan hal itu. Tapi saya mau katakan, dari sisi anak-anaknya, yaitu Yoel dan Abia, mereka tidak menghargai anugerah Tuhan atas hidupnya. Anugerah Tuhan yang saya maksudkan yang pertama adalah mereka punya ayah yang baik, ayah yang cinta Tuhan. Tapi mereka tidak menghargai itu. Kalau mereka menghargai, harusnya mereka hidup sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dilakukan oleh ayah mereka. Tetapi kalau mereka hidup terbalik dengan hal itu, justru mereka tidak menghargai anugerah, tidak menghargai keadaan ayah mereka, karena dengan demikian mereka mempermalukan ayah mereka. Dan memang terbukti bahwa para tua-tua berkumpul, semua tua-tua Israel dikatakan berkumpul meminta supaya mereka diberikan raja. Kenapa? Karena pertama dikatakan Samuel sudah tua, artinya sulit diharapkanlah sudah tua. Tapi juga anak-anak mereka tidak mereka dapat harapkan oleh bangsa Israel. Itu sebabnya mereka, saya katakan, kehilangan semua itu karena mereka tidak menghargai anugerah Tuhan. Tidak menghargai tentang ayah mereka yang begitu baik. Tapi yang kedua, tidak menghargai posisi, ini anugerah Tuhan juga, posisi yang mereka miliki. Mereka bisa sebagai hakim tentu bisa berkata itu karena ayahnya, bolehlah kita satu sisi. Tapi sisi lain adalah karena mereka dipercaya oleh Tuhan untuk itu, tapi tidak menghargainya. Akhirnya hidup mereka tidak melihat dan tidak mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Karena pertama, mereka tidak menghargai anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, apa yang menjadi renungan bagi kita? Renungannya adalah, mari kita menghargai anugerah Tuhan. Saya tidak melihat dan menyoroti keadaan ini dari sisi Samuel, tapi dari sisi anak-anaknya, yaitu Yoel dan Abia. Mari kita menghargai anugerah Tuhan, menghargai rahmat Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita, mari kita menghargainya. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya dan bahkan tidak menghargainya, membuangnya begitu saja. Anugerah apa saja? Anugerahnya dalam berkat, anugerah Tuhan dalam keselamatan, anugerah Tuhan dalam keadaan keluarga yang baik semuanya. Kita harus bersyukur untuk hal itu, menghargainya. Dan kita bisa sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tentunya sebagai seorang anak, saya katakan harusnya bisa menghargai kehidupan orang tuanya yang sudah setia melayani Tuhan dari masa mudanya, tapi mereka tidak menghargainya. Namun yang menjadi pemikiran yang tidak kalah penting saya katakan bagi kita adalah ternyata betul bahwa keadaan seorang orang tua tidak otomatis menjadi penentu kehidupan anak-anaknya. Tidak otomatis. Saya ulang lagi ya. Tidak otomatis. Tentunya bisa kita katakan itu berpengaruh, ya betul, tapi tidak otomatis menentukan kehidupan anak-anaknya. Karena saya melihat kehidupan Samuel yang begitu baik, yang begitu menyenangkan hati Tuhan, tidak otomatis
membuat anak-anak yang seperti demikian? Kenapa? Yang pertama, tergantung sikap dan cara orang menghargai anugerah Tuhan. Tergantung cara dan sikap orang menghargai rahmat Tuhan dalam hidupnya. Kalaupun ayahnya baik, tapi dia tidak menghargainya, maka dia menjadi orang yang tidak lebih baik. Tapi juga saya katakan, kalau keadaannya orang tua pun keadaan yang katakan tidak baik menurut pandangan manusia, tapi kalau dia menghargai anugerah Tuhan dan memiliki sikap hati yang baik kepada Tuhan, Tuhan akan membawa dia kepada kehidupan yang lebih baik. Saudaraku, saya berharap dan berdoa, kiranya sikap daripada anak-anak Samuel, yaitu Yoel dan Abia ini, tidak menjadi bagian yang kita lakukan dalam hidup kita, tapi menjadi pelajaran supaya kita tidak terjerumus di dalam sikap mereka tidak menghormati dan menghargai anugerah Tuhan. Tapi kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang menghormati Tuhan. Oleh karena itu saya juga katakan secara khusus bagi mereka yang merasa kurang beruntung, coba kalau orang tua saya begini, coba kalau orang tua saya punya ini dan itu, saya akan pasti mengalami masa depan yang lebih baik. Saya beritahu, masa depanmu bukan di tangan orang tuamu, tapi masa depanmu ada di tangan Tuhan. Itulah sebabnya hormati orang tuamu, betul, ikuti teladannya iya, tapi paling utama engkau harus tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Karena dalam Tuhan masa depan sungguh ada, dan masa depan itu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai penutup bagi kita, saya akan sampaikan dua hal. Yang pertama, bagi orang tua, tetaplah lakukan yang baik, teladan yang baik di hadapan anak-anakmu. Yang kedua, para anak-anak, para pemuda, remaja, masa depanmu bukan di tangan orang tuamu, tapi masa depanmu di tangan Tuhan. Itulah sebabnya ikuti teladan orang tuamu yang baik dan benar, dan sandarkan hidupmu hanya kepada Tuhan, karena di sana masa depan sungguh ada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Shalom. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami melihat dan dapat membaca keadaan daripada Samuel, khususnya anak-anaknya Yoel dan Abia. Secara manusiawi hal ini disayangkan, tapi kami tahu bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tidak ada yang terjadi di luar sepengetahuan Tuhan. Itulah sebabnya ya Tuhan, keadaan ini kami renungkan menjadi pelajaran bagi kami sebagai orang tua. Tuhan tolong kami dan tuntun supaya terus melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga bagi anak-anak kami berdoa menyerahkan mereka, masa depan mereka ke dalam tangan dan perlindungan Tuhan. Ya Bapa, kami adalah orang tua yang sangat terbatas di dalam membimbing, dalam mengajar. Tetapi kami percaya Engkau tidak terbatas. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa pagi hari ini, menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan anak-anak kami ke dalam perlindungan-Mu, di dalam tuntunan-Mu. Bawa mereka untuk menyambut dan memasuki masa depan yang terbaik di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat menikmati berkat Tuhan hari ini, tanggal 8 hari Rabu, bulan Desember tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.